Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ustadzah Dr. Anda Mas'ula MA, yang kami hormati Kepala Sekolah SMP SMA Al-Fatah, dan Bapak Ibu Wali Santri kelas 7 dan kelas 10 yang berbahagia. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita semua. Sholawat dan salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW sehingga kita dapat berkumpul dalam acara ini, sosialisasi program kelas. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Wali Santri yang telah menghadiri dalam acara ini. Bapak Ibu yang kami hormati, saya selaku MC akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga acara inti, dan acara yang terakhir adalah doa dan penutup. Sebelum kita mulai acara ini, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh santriwan kelas 8 SMP kepada Harul. Kami persilahkan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Wala
الذين نسوا الله فأهواهم أولئك هم الفاسقون. لا يعلم النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة الفائزون. لو أنزلنا على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز Sosialis apa, Bu? Subhanallah amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tak nyiap ni. Terima kasih telah disampaikan. Madam. Oh. Semoga dalam bacaan ayat suci Al-Quran tadi bisa memperlancar acara ini hingga akhir. Amin. Acara selanjutnya yaitu acara inti. Sebelum acara inti kami mulai, Bapak Ibu nanti jika ada pertanyaan bisa kita tanyakan melalui via chat di Zoom. Selanjutnya acara inti sosialisasi program kelas yang akan disampaikan oleh Dr. Angga. Terima kasih. Cek sound dulu ya, apakah suara saya bisa terdengar? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon wabarakatuh. izin untuk melepaskan masker. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mulai paparan saya tentang kelas pembagian kelas pada tahun akademik 2021-2022 nanti, perlu kami sampaikan, kami sekaligus mewakili bidang kehumasan dan kerjasama Yayasan Pondok Pesantren Al-Fatah ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara hadirin sekalian di majelis ini bahwa acara sosialisasi pembagian kelas yang kita laksanakan pada pagi hari ini secara virtual dikendalikan dari ruang kendali ICT Pondok Pesantren Al-Fatah dengan mengikuti protokol kesehatan secara maksimal. Jadi sekaligus kami ingin menyampaikan pada Bapak Ibu wali santri yang hadir pada pagi hari ini, insya Allah kami di Pondok Pesantren ini melaksanakan dan menjaga amanah tentang keselamatan putra-putri panjenengan sedaya. Jadi ini semua tim yang ada di sini, ada beberapa tim 5 di pusat kendali sudah melaksanakan protokol kesehatan. Jadi yang diizinkan untuk membuka masker hanya yang sedang berbicara saja. Demikian, baik kita mulai saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudara wali santri yang kami muliakan bisa hadir mengikuti pertemuan virtual pada pagi hari ini. Sebelum saya mulai, saya ingin menyampaikan hormat saya yang setinggi-tingginya kepada pertama-tama pimpinan Satuan Pendidikan SMP dan SMA Yayasan Pondok Pesantren Al-Fatah, dan tentu saja Bapak Ibu wali santri yang kami muliakan, yang sudah mengamanahkan dan mempercayakan pendidikan formal putra-putrinya di Yayasan Pondok Pesantren Al-Fatah ini. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kami sayangi dan kami muliakan, sosialisasi ini kami laksanakan kepada kelas wali santri kelas 7 1 SMP dan kelas 10 atau 1 SMA. Nah, kelas-kelas yang akan saya jelaskan ini nanti berkaitan dengan
identifikasi bakat dan minat dan passion yang dimiliki oleh putra-putri Bapak Ibu sekalian. Nah, pada dasarnya kita mengikuti satu prinsip utama yang dikatakan baik oleh dalil akli, dalil ilmu pengetahuan, teori-teori maupun dalil nakli. Baik dari nas di agama manapun, khususon agama kita, dinul Islam, dan teori-teori tentang karakter manusia. Dalam hal ini saya akan fokuskan pada karakter peserta didik, anak-anak kita sekalian, bahwa pada fitrahnya manusia itu diberikan karunia oleh Gusti Allah yang Maha Kuasa, yang mengamanahkan nyawa dan kehidupan pada setiap individu kepada kita semuanya dibekali dengan pasti kemuliaan. Nah, dalam konteks pendidikan, kemuliaan ini kita terjemahkan sebagai bakat, nature. Nah, istilah Maduranya nature. Jadi nature itu adalah karunia innate yang sudah diberikan oleh Gusti Allah kepada kita semua ketika kita ditiupkan nyawa pertama kita, dan ketika kita lahir, kita membawa bawaan bakat kemuliaan itu nature. Nah, bakat inilah yang kami terjemahkan di lembaga kami di pondok ini sebagai sebuah mutiara, germ, sebagai permata yang ada pada diri setiap anak Bapak Ibu sekalian, yang dititipkan kepada kami selama kurang lebih 3 tahun minimal dan mungkin 6 tahun kalau melanjutkan di SMA Al-Fatah. Itu semua orang kami yakini dengan semua dalil, kami yakini semua santri yang masuk ke Pondok Al-Fatah ini adalah semua punya keunggulannya masing-masing, kemuliaannya masing-masing dalam konteks pendidikan, bakatnya masing-masing. Nah, ini sudah membawa nature, alam. Kalau terjemahan umumnya alam, nature. Tapi kita terjemahkan dalam bahasa agama sebagai karunia bakat ini. Nah, berangkat dari sana, maka kami menganggap dan kami memandang setiap santri yang masuk ke Al-Fatah ini semua berbakat dan semua unggul. Bahan bakunya sudah unggul. Jadi Bapak Ibu kami mohon juga mengingatkan saja, saya meyakini Bapak Ibu wali santri sekalian juga insya Allah sudah memahami ini, bahwa anak kita perlakukan, kita anggap sebagai semua berbakat dan semua unggul. Perkaranya di rumah juga begitu nanti ayah dan bunda, Umi dan Abi, kita perlakukan jangan kan itu gak entos misalnya, jangan sekali-sekali mengatakan hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak, yang melupakan bahwa anak kita itu berbakat. Nah, perkaranya sekarang bakat ini pasti sudah ada karena sudah ada nasnya, sudah ada teorinya. Nah, masalahnya adalah kita belum tentu atau mungkin belum menemukan bakat anak kita apa begitu. Nature-nya apa? Bekal nature-nya sudah ada. Nah, disinilah kemudian fungsi. Nah, setelah nature, bakat ini kalau terlantar, tidak sempat dikenali atau tidak dikenali, akan eman ini nanti. Maka di sana dibutuhkanlah yang disebut nurture. Jadi ada dua gandengan antara nature dan nurture. Nature itu alam, nurture itu asuhan. Alam itu bakat, alam itu keunggulan yang sudah diberikan Gusti Allah ketika cengar ngowek bayi kita lahir. Kemudian setelah itu tugas kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, sebagai pengasuh, kalau sudah masuk ke pendidikan formal, tugas kita adalah mengasuh, nurture ya, tulisannya N-U-T-U-R-E.
nuture, nurture. Nurture itu mengasuh, ini dalam sekali. Artinya nurture, bukan educate loh ya. Bukan hanya educate, bukan hanya teach. Nurture ini makomnya di atasnya teach, di atasnya educate. Ya, yang paling praktis adalah teaching. Kemudian Bapak Ibu guru yang mengasuh di sini tidak hanya teaching, mereka membersamai selama 24 jam Ananda sekalian, para santri, mereka juga educate, mendidik. Itu di pendidikan formal. Tapi kalau di sebuah pondok pesantren, di sebuah boarding school seperti Al-Fatah ini, tidak hanya teaching, tidak hanya educate, tapi nurture, mengasuh. Maka para ustadz-ustadzah yang mulia itu disebut pengasuh pondok pesantren. Nah, di pondok itu makanya disebut pengasuh, bukan boarding. Jadi bukan panitia, bukan manajemen. Maka disebut pengasuh, itu dalam sekali dan sangat filosofis. Amanah yang ada di dalam kata pengasuh itu amat mulia. Jadi maka itu berasal dari kata nurture. Nature, kemudian nature ini kalau di nurture dengan tepat, insya Allah anak-anak kita sekalian akan menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, pribadi-pribadi Islam yang kita harapkan. Baik, itu pengantar saya sebelum saya masuk ke PowerPoint. Jadi mohon kita sepakati bersama bahwa anak kita semua adalah anak berbakat. Mungkin Bapak Ibu sekalian ketika di rumah, hala anakku perusahaan biasa-biasa saja. Kalau yang ada yang berpikiran seperti itu, mohon direvisi. Tidak begitu, Ayah Ibu. Nah, jadi satu nggih, prinsipnya anak kita semua yang masuk di pondok ini, kami meyakini anak-anak berbakat dan anak-anak istimewa. Oke. Saya ingin berbagi sedikit yang sudah disiapkan oleh tim saya. Oke, sampun bisa dilihat ya materi PowerPoint-nya. Mudah-mudahan bisa ya. Baik, jadi ini yang saya jelaskan tadi. Bisa, Ustazah. Oke, matur nuwun. Oke. Oke, slideshow sebentar. Nah, alhamdulillah. Ini baik. Jadi ini sudah saya sampaikan tadi bahwa kecerdasan anak-anak itu semua anak mempunyai keistimewaannya sendiri-sendiri. Bapak Ibu buka di mana saja, dari buku, dari googling, itu semuanya akan mengatakan bahwa teori terbaru tentang kecerdasan manusia, termasuk kecerdasan anak-anak kita ini adalah anak-anak kita ini mempunyai kecerdasan multiple. Nah, multiple intelligence. Nah, gampangnya, ini hanya salah satu saja, Bapak Ibu sekalian, sumber yang bisa kita lihat. Otomatis tentu saja banyak sekali yang bisa Bapak Ibu cari tentang kecerdasan anak-anak. Nah, ini salah satu saja, saya ambil satu sebagai contoh. Nah, kalau lihat di gambar, nanti mungkin bervariasi ya beberapa teori tentang kecerdasan ini, tapi intinya sama, bahwa anak-anak kita itu dikaruniai oleh Yang Maha Kuasa, Yang Maha Pemberi Hidup, kecerdasan-kecerdasan tertentu. Nah, kita punya semua kecerdasan yang ada di diagram roda ini. Tapi seseorang akan punya porsi kecerdasan yang lebih dibandingkan kecerdasannya yang lain. Loh, Bunda, berarti kalau anak saya itu cerdas di musik, yang lain nggak cerdas. Bukan gitu masalahnya. Tetapi ada satu atau beberapa kecerdasan anak yang menonjol, yang lebih banyak dosisnya dibandingkan dengan kecerdasan yang lain. Nah, saya bacakan dengan cepatnya ya, dengan cepat saja. Ada kecerdasan musikal, ada kecerdasan
visual Sarah jarum jam. Kecerdasan intrapersonal ini kecerdasan anak-anak sing blater, friendly, ramah, kalau cepat cair, gampang bergaul, gampang punya teman, itu namanya, ini berarti anak kita punya kecerdasan intrapersonal. Nah, ini anak-anak ini nanti pinter kalau jadi dai, kalau jadi mubalik, wah ini pinter, disukai oleh, ini nanti jadi menantu idaman kalau laki-laki maupun perempuan. Wah, yang kalau naik di atas mimbar itu cepat klik begitu dengan jamaah, dengan masjid. Ini orang yang punya kecerdasan intrapersonal, nanti digerabak sendiri-sendiri, baik bapak ibu wali santri maupun putra putrinya. Ada orang yang punya kecerdasan musikal. Nah ini pokoknya kalau mendengar ding ding ding, wah ini A minor kuncinya. Anak ding ding ding, wah ini B mayor, cepat tahu, bahkan nggak lihat saja notasinya itu dia tahu. Oh ini nada. Nah tidak seperti saya misalnya. Saya nggak bisa, semua nada itu do semua. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, ini orang yang nggak punya kecerdasan musik, itu semua yang nada yang diucapkan itu mungkin do saja, re saja. Nah, kalau orang punya kecerdasan musik, beda. Kecerdasan visual spatial, kecerdasan naturalistik, kecerdasan interpersonal, logical, matematikal, verbal, linguistik, body touch. Nah, nanti dibaca sendiri. Insya Allah saya mintakan kepada panitia, pada tim, untuk berbagi PowerPoint ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, berangkat dari sini, maka kami membagi kelas. Kami akan melakukan berbagai serangkaian tes bahasa, tes wawancara, tes psikologi untuk mengidentifikasi Bapak putra-putri panjenengan sedoyo itu punya kecerdasan yang menonjol di bagian mana. Begitu ya. Nah, kalau nanti dari wawancara, dari tes bahasa, dari tes psikologi dan lain-lain itu, oh ternyata anak ini nilai skor kecerdasan, skor kebahasaannya tinggi. Nah, nanti akan kami sampaikan hasilnya kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, kami sampaikan apa adanya supaya menjadi bahan pertimbangan, baik bahan data, baik kami sebagai pengasuh di pondok maupun Bapak Ibu sebagai orang tua. Bunda, ayah, putra-putrinya ternyata ini masuk kelas kecerdasan linguistik, berarti nanti masuk kelas ini. Bunda, hasil tesnya Ananda bagusnya di sini, nanti kami rekomendasikan berarti Ananda masuk kelas tahfidz misalnya. Ada yang masuk kelas internasional, ada yang masuk kelas yang kecerdasan naturalistiknya, jadi kecerdasan sainteknya pinter, numeriknya pinter, kecerdasan sainsnya pinter, nanti dimasukkan di kelompok sains begitu. Nah, oke, nah kita sampai di kelas program. Ya. Sudah saya beri pengantar. Oke. Nah, jadi kelas 7 ini nanti Bapak Ibu sekalian kita klasifikasikan, kita bagi menjadi 2 kelompok kelas. Yakni kelas internasional sesuai dengan hasil tesnya. Kelas internasional dan kelas unggulan. Jadi tidak ada kelas biasa. Ini perlu saya sampaikan sedikit, ya. Ini memang kami menggeser paradigma yang kami menggeser pembagian kelas. Jadi tahun kemarin kami menamai kelas itu kelas internasional dan kelas reguler. Menamai kelas reguler itu bukan bermaksud menamai sebagai ini kelas biasa yang tidak punya keunggulan, begitu. Nah, dengan berbagai pertimbangan, perenungan, dan muhasabah, kami akhirnya tahun akademik ini dan insya Allah selanjutnya juga, kami membagi kelas itu menjadi kelas internasional dan kelas unggulan. Kelas internasional itu apa? Kelas unggulan itu apa? Kan seperti sudah saya jelaskan tadi, kelas internasional itu adalah kelas-kelas tempatnya hasil tes para santri Ananda sekalian yang ternyata dari hasil tes itu ditemukan punya kecerdasan linguistik yang di atas rata-rata.
Kami kelompokkan di kelas internasional. Nah, santri-santri yang punya kecerdasan non-linguistik yang sudah saya sampaikan tadi, kecerdasan sainsnya, kecerdasan non-linguistik lah pokoknya, kecerdasan spiritualnya, dan lain-lainnya itu kita masukkan di kelas unggulan. Nah, masing-masing kelas ini juga punya spesifikasinya sendiri-sendiri, peminatannya sendiri-sendiri. Kelas internasional. Nah, ini kelas internasional kami menawarkan 2 bahasa utama, bahasa dunia, yakni, jadi ini apa, kekhasan dari kelas internasional ini. Di kelas internasional ini kami menyediakan program-program penguatan, pengayaan 2 bahasa asing yang dipakai dalam pergaulan dunia. Ini kelas bahasa asing, penguasaan bahasa asing. Jadi di kelas internasional ini ada bahasa Arab. Peminatan bahasa Arab, konsentrasi bahasa Arab, dan konsentrasi bahasa Inggris. Ini berangkat dari pemikiran bahwa para santri Al-Fatah ini nanti kami harapkan menjadi santri global. Seperti tagline pondok ini, yakni Global Islamic Boarding School, pondok pesantren Islam, pondok pesantren bervisi global. Nah, kami berharap suatu saat, tidak tahu kapan, setelah lulus, suatu saat Anda sekalian ini bisa menuntut ilmu, bisa mengangsu kawruh ke negara-negara di dunia ini. Yang berminat suatu hari nanti, barangkali ada rezeki dan ada jodoh, ingin meneruskan sekolah, studi di negara-negara berbahasa Arab, di Mesir, di Madinah, di Arab Saudi, atau di Maroko, atau di mana saja untuk memperdalam ilmu. Nah, kami ingin mempersiapkannya sedini mungkin di SMP ini. Nah, kalau ada santri-santri yang cita-citanya itu tidak mustahil loh, ya. Cita-citanya itu suatu saat anak saya ingin sekolah, atau anak-anak sendiri, kita kadang tidak menyadari loh ya, sampai di mana batas mimpi anak-anak kita. Nah, kita fasilitasi, persiapkan, kita tanam sedini mungkin anak-anak kita supaya kuat bahasa Inggrisnya. Siapa tahu ada rezeki dan ada jodoh suatu hari bersekolah di Inggris, di Amerika, di Eropa misalnya. Inggris itu Eropa ya, tapi Eropa itu Eropa daratan. Kalau English itu adalah negeri yang jadi pinggirannya Eropa. Oke. Nah, penguasaan bahasa Inggris di sana anak-anak kita akan mendapatkan treatment khusus, mendapatkan kurikulum khusus, mendapatkan kegiatan khusus, yakni Nah, program kelas internasional kita memakai tambahan textbook Cambridge. Jadi dijejer gitu, ada kurikulum nasional, ada textbook Cambridge textbook, buku-buku Cambridge checkpoint. Di kelas internasional kita juga memfasilitasi, kita juga mengajak anak-anak untuk melakukan student mobility namanya ya. Jadi mobilitas siswa, mobilitas santri itu artinya santri-santri ini kita ajak untuk tadabbur global, supaya mengenali, menggauli keluasan bumi Allah ini. Anak-anak kita berikan kesempatan untuk kita beri kesempatan untuk mengikuti International Student Exchange. Kemana? Ini kan kita mempunyai program internasional tahun ketiga. 2 tahun yang lalu, kita sebelum pandemi ya, kita mengajak anak-anak untuk melakukan perjalanan pertukaran pelajar ke negeri-negeri di ASEAN, ke Malaysia, ke Thailand, dan ke Singapura sebelum pandemi. Tapi qadarullah akhirnya datanglah apa yang namanya pandemi ini, sehingga program student exchange ini yang harusnya, jadi ini ada cerita yang cukup sedih. Tahun lalu anak-anak ini sudah siap berangkat 5 atau 6 ya, 6 orang sudah siap berangkat exchange, sudah punya paspor, sudah mengurus segala macam, berangkat untuk mengikuti festival
akademik Festival Pelajar Internasional di Thailand, di kota Caryata. Sudah akan berangkat H-5 kalau tidak salah, beberapa hari sebelum berangkat datanglah pandemi tersebut dan semuanya berjalan begitu cepat, terjadi begitu cepat. Akhirnya pada titik negara Thailand memblokir semua penerbangan terutama yang datang dari Indonesia ke negeri Thailand, dan acara tersebut tidak jadi dilaksanakan, ditunda sampai batas waktu yang kita tidak tahu, mungkin setelah pandemi berakhir, mudah-mudahan segera berakhir. Ini International Student Exchange. Kita sudah mengirimkan anak-anak beberapa kali ke luar negeri, ke ASEAN. Nah, nanti kalau kalau pandemi sudah berakhir, mudah-mudahan kita ingin mengajak anak-anak ini melakukan pertukaran pelajar di negara-negara Asia, tidak hanya Asian. Oke, kemudian anak-anak juga kita ikutkan mengikuti International Jamboree. Jadi 2 tahun lalu sebelum pandemi itu kita mengirim 4 anak-anak kita, santri kita untuk mengikuti Jamboree Internasional di University of Science Islam Malaysia. Jadi di Kuala Lumpur itu ada Universitas Islam University Science. Ini universitas bagus sekali. Saya punya cita-cita anak-anak kita itu nanti ada yang bisa meneruskan kuliah, karena Pondok Pesantren Al-Fatah mempunyai hubungan yang kemitraan yang cukup bagus dengan USIM ini, University Science Islam Malaysia. Nanti Bapak Ibu coba cek di Google, tanyakan Om Google. Nah, ini kita sudah mengirimkan anak-anak kita untuk mengikuti Jamboree Pelajar Internasional di USIM Malaysia di Kuala Lumpur. Dekat sekali kalau dari Surabaya, terbang 1 jam seperempat. Dan tempatnya di Negeri Sembilan. Itu dekat Kuala Lumpur, sampai 1 jam perjalanan dari KL, dari Bandara Internasional Kuala Lumpur 2 itu tidak terlalu jauh, maka secara teknis perjalanan tidak terlalu memberatkan. Anak-anak ini kita kirim ke sana, tapi setelah itu ada pandemi ya. Itulah, mudah-mudahan kalau pandemi segera berakhir, semua program-program pertukaran pelajar dan Jamboree internasional ini bisa kita ikutkan kembali anak-anak kita. Saya itu berharap dulu sebelum pandemi anak-anak yang ikut Jamboree ini bisa meneruskan kuliah, kalau ada rezeki kuliah di USIM. USIM ini istimewa sekali. Jadi USIM ini begini, itu di Indonesia belum ada. Sekarang sudah dimulai UIN Universitas Islam Negeri baru-baru ini, tapi USIM itu sudah lama peradabannya. Jadi ini adalah sebuah universitas gabungan antara, memang begitu tagline-nya, gabungan antara ilmu nakli dan ilmu akli. Jadi semua program studi misalnya, jadi tidak hanya mempelajari ilmu agama. Kalau di Indonesia kan ada fakultas ilmu agama, khusus ilmu agama semuanya. Nah, kalau di USIM ini, semua program studi ilmu apapun, ilmu umum misalnya kedokteran, kajiannya berangkat dari Al-Quran dan hadis. Jadi di semua program studi ini, mudah-mudahan Bapak Ibu nanti ini sendiri, detailnya googling sendiri ya. Saya cerita tentang University Science Islam Malaysia ini yang kami punya kemitraan. Misalnya mahasiswa ini kuliah di kedokteran, mahasiswa ini pasti harus mendapatkan mata kuliah medicine in Al-Quran. Gitu. Jadi kajian-kajian obat-obatan, kajian-kajian medis yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Nah, itu kalau di kampus lain tidak ada. Jadi semua ilmu pengetahuan umum itu dikajinya, dikajinya dari nas-nas Al-Quran, kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, itu istimewanya USIM. Nah, anak-anak kita saya ajak ke sana sebelum pandemi, mudah-mudahan pandemi segera berakhir dan saya bisa mengajak putra-putri anak Bapak Ibu sekalian yang multi program internasional ke sana. Oke, ini saya sampaikan. Kemudian kami juga memberikan kesempatan pada anak-anak di kelas internasional ini untuk belajar langsung, diajar langsung oleh di luar kelas. Kalau pandemi ya di dalam pondok, tapi di luar kelas. Next.
Nah, ini anak-anak kita waktu dari searah jarum jam ya, dari kiri ke kanan. Ini anak-anak SMA yang sedang berpose ngeksis di depan kampus Yusim yang saya ceritakan tadi. Itu ada bendera Malaysia. Ini di KL atau di Yusim insya Allah ini. Nah, itu bendera-bendera peserta yang mengikuti jambore itu. Ini yang membawa kamera anak-anak sendiri karena tidak boleh membawa pengasuh. Oke, nah searah jarum jam ya, dan itu kegiatan anak kita ketika mengikuti Jambore Internasional dan Festival Pajar. Nah, ini di bawah ada native speaker yang kita datangkan rutin untuk berkenalan dan untuk memberi inspirasi supaya semangat belajar bahasa internasional. Oke. Sudah, ini kelas internasional. Jadi ingat, kelas internasional itu ingat ada yang peminatan bahasa Inggris dan peminatan bahasa Arab. Dua-duanya dikuatkan. Loh, Ustazah, kan anak-anak di pondok itu sudah belajar bahasa Arab. Kok ada kelas internasional bahasa Arab? Ya, betul. Jadi anak-anak pondok bahasa Arab itu kan belajar bahasa Arab kan fardunya. Jadi harus, gelem gak gelem, senang gak senang harus belajar bahasa Arab. Nah, anak-anak pesantren di Al-Fatah ini insya Allah bisa. Nah, catatannya bahasa Arabnya insya Allah bisa. Nah, kalau masuk kelas internasional, kita berikan dosis yang lebih, dosis pengajaran, pembinaan bahasa Arab dan bahasa Inggris yang lebih. Jadi, yang ada di kelas internasional ini nanti, bahasa Arab atau Inggrisnya bukan bisa, tetapi bisa. Kalau anaknya rajin dan ini benar-benar bekerja keras, tidak hanya bisa, tapi bisa sekali insya Allah ya. Baik, sekarang yang kan tadi ada kelas internasional, kemudian sekarang yang kedua jenis kelasnya adalah jenis kelas unggulan. Nah, ini anak-anak yang punya kecerdasan di luar kecerdasan linguistik. Nah, kalau di kelas internasional ada 2 peminatan. Kalau di kelas unggulan ada 4 peminatan. Jadi anak-anak itu ada yang pintar, ada yang berminat sekali karena dorongan orang tua, pengasuhan orang tua, inspirasi dari sana sini. Ada loh santri kita itu yang tekun sekali untuk menjadi dan bercita-cita menjadi hafid atau hafidhah. Nah, anak-anak yang punya passion di sana kita fasilitasi di kelompok kelas unggulan itu peminatan tahfidz. Oke. Kemudian yang kedua, di kelompok unggulan itu ada peminatan anak-anak kita itu yang senang sekali utek-utek hal-hal yang berbau sains dan matematika. Kita wadahi di peminatan MIPA. Semua unggul, ada yang unggul di tahfidznya, ada yang unggul di MIPA-nya. Anak-anak yang punya kecerdasan sosial, kecerdasan sosiokultural, kita wadahi di peminatan sosial. Ada loh anak-anak yang kecerdasan kinestetiknya itu tinggi. Muales kalau disuruh baca buku, pegang kitab itu bawaannya itu resah sekali, umek tangannya, kakinya, toleh. Jangan divonis. Ini besok konsentrasi, besok ini berarti ananda yang seperti ini ananda yang punya kecerdasan kinetisnya tinggi. Mungkin anak-anak ini energinya berlebih dan butuh menyalurkannya. Dan untuk jenis santri-santri yang punya kecerdasan kinetis tinggi ini insya Allah kita wadahi di senior, seni dan olahraga. Ada loh anak-anak itu perenung saja, enggak begitu suka bergaul, berserawung dengan teman-temannya. Kalau ditanya ya pendek-pendek, juga enggak suka olahraga. Tapi tiba-tiba sukanya orat-oret. Gambarnya bagus, enggak tahu loh ya. Atau suaranya bagus sekali. Nah, kita wadahi di senior ini. Oke, jadi ada 2 kelas, kelas internasional dan kelas unggulan. Unggulannya tadi sudah saya sampaikan. Baik. Nah, nanti kita ikutkan di olimpiade yang berbagai macam kejuaraan. Kanan tengah yang pakai seragam tapak suci itu insya Allah ya. Oh ya, ini ada. Jadi ananda yang punya kecerdasan kinestetik tinggi ini pernah menjuarai kejuaraan nasional, kejurnas juara 1
Ananda Rafli Aura. Nah, kelihatan ini Ananda Rafli lah, punya pernah tanding di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ini kalau tidak salah Sportorium UMY. Oke. Nah, Ananda yang punya kecerdasan, punya passion pada tahfidz, ini pojok kiri bawah, ini adalah Pondok Pesantren Tahfidz Muhammadiyah Al-Fatah di Ngantang. Nah, ini saya senang sekali dan terharu sekali. Ananda di sana yang sudah kita bina selama tahun akademik 2020-2021 kemarin, alhamdulillah pencapaiannya jauh melebihi target yang kita canangkan. Masya Allah. Ini saya ingin berbagi kegembiraan. Nah, ini Pak ya, Ayah Bunda. Jadi ini santri kita tahun yang kelas 7 kemarin, angkatan kemarin, yang sekarang naik kelas 2. Ada 17 santri yang masuk program tahfidz ini. Tentu saja dengan berbagai macam saringan dan tes. Kita mempunyai 17 santri. Nah, dari 17 santri itu, target kita 15 juz memang. Target rasional kita, target minimal yang namanya target itu. Tapi kami tentu saja berharap sekuat tenaga maksimal untuk supaya anak-anak ini istilah Maduranya beyond the limit. Jadi kalau kemampuannya kita itu 10 misalnya, beyond the limit itu artinya kita memacu diri sendiri, dibantu oleh ustadz, dibantu oleh semua pihak, sebetulnya kita itu bisa melewati batasan kita, melewati yang kita bisa. Nah, yang kita bisa itu sebenarnya nyaman, iso aku ngene kok. Sebetulnya enggak, kita bisa lebih dari yang kita sangka kita bisa. Wah, gitu loh maksudnya itu. Nah, kita mengharapkannya 15 juz ya, secara formal. Tapi ternyata Masya Allah, Ananda nomor 1 sampai 5 itu 1 sampai 6 dengan Pirsani. Sekarang ini sudah alhamdulillah sudah mencapai hafalan sekian juz. Dan bahkan ada satu Ananda, Krishna Atta Cahyagama ini, Masya Allah, sekarang sudah mempunyai capaian hafalan 14 juz, Bapak Ibu sekalian. Dan wah, itu pasti masuknya ke Al-Fatah, masuk ke program tahfidz, sudah punya hafalan. Ya, saya mau mengatakan terus terang, insya Allah saya sudah mencari datanya. Jadi Ananda Krishna ini ketika masuk program tahfidz di Al-Fatah itu insya Allah Ananda mempunyai bekal 2 juzan. Mudah-mudahan saya tidak salah ya. Tapi tidak banyak juz lah. 2 juz, tidak lebih dari 3 juz. Mungkin 2 juz lebih sedikit begitu. Jadi ya, kami memang mengakui bekal Ananda sekalian ini. Tapi itu artinya 2 juz dikurangi 14 juz berarti selama 1 tahun ini Masya Allah kita harus betul-betul berterima kasih dan kita sampaikan hormat besar-besarnya kepada para pengasuh di program tahfidz tersebut. Berarti Ananda ini sudah mencapai 12 juz. Nah, ini berarti Ananda kecerdasannya memang Masya Allah di situ. Nah, ketercapaian Ananda Hilal juga demikian 9 juz. 8 juz, Ananda Alif 8 juz, Rasya 8 juz, Ananda Radit 6 juz, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ketercapaian minimal itu nomor 7 sampai 13 itu sudah terlampaui dengan cukup mudah, alhamdulillah. Nah, ada yang 4 santri 14 sampai 17 itu yang kami highlight itu juga tidak buruk-buruk amat 4, dan itu bisa kami jelaskan musababnya. Insya Allah bisa diterima dengan lapang sebabnya apa. Jadi ada 4 itu juga tidak buruk-buruk dari capaian 5. 4 itu, Ananda nomor 14 dan 15 itu sudah alhamdulillah sangat besar pencapaiannya. Ananda ini maupun pengasuh maupun pengajar tahfidznya ini sudah beyond the limit, kali ini sudah melampaui batasan kemampuannya. Jadi sudah berjuang lebih dari sekedar gitu loh. Nah, yang 3 dan 3 ini juga ada penjelasannya. Tapi intinya tidak ada, insya Allah tidak ada kesalahan pengasuhan dari program tahfidz ini, baik oleh Ustadz pengasuhnya maupun orang tua maupun Ananda. Jadi saya berikan yang nomor 3 dan 16-17 kawan ya. Jadi Ananda ini masuk program tahfidz dengan bekal yang tidak mungkin kami tolak waktu itu.
Bayangkan keinginannya, passionnya baik orang tua maupun santri ingin menjadi hafid. Padahal, nah ini padahal ketika masuk Ananda nomor 14 sampai 17 ini tilawati saja masih level 3/4-an. 3/4-an itu belum bisa membedakan mat ya, belum bisa membedakan panjang, pendek dan kawan-kawan itu. Bayangkan. Tapi melihat semangatnya, melihat passionnya, melihat dalam tanda petik merengek-rengeknya, saking kepinginnya di program tahfidz dan ingin jadi hafid itu, akhirnya kami putuskan dengan berbagai macam pertimbangan tidak bisa kita tolak. Jadi Ananda ini pergi ke Ngantang, ke konsentrasi tahfidz di Ngantang ini. Belajarnya double, perjuangannya Masya Allah keras sekali. Harus belajar tilawati dulu, double menghafal dulu. Tapi sekarang Alhamdulillah capainya sudah seperti itu. Demikian ya. Jadi itu. Nah sekarang program di SMA. Nah SMA ini agak berbeda. SMA ini kelas 10 SMA garis batasnya kita pasti insya Allah pasti memfasilitasi program penguatan bahasa, karena apalagi anak-anak SMA ini nanti penguatan bahasa. Kita melihatnya dari yang paling kanan mawon. Jadi program ICP International Class Program. Singkatannya International Class Program ini artinya penguatan bahasa ini kita berikan kepada semua ananda kita di kelas 10 dan 11 nanti. Kelas 12 sudah konsentrasi persiapan masuk perguruan tinggi. Nah, kelas ICP International Class ini kita berikan baik pada peminatan IPA dan IPS. Ngoten nggih? Jadi bacanya dari kanan. Penguatan bahasa kita berikan pada semua santri kelas 10, baik kelas IPA maupun kelas IPS. Dan karena bekal bahasa itu insya Allah pasti akan sangat banyak membantu pada anak-anak kita yang akan belajar di perguruan tinggi. Nah, di samping itu, di kelas 10 juga mempunyai program-program, nah sekarang dari kiri, punya program tahfidz khusus. Jadi kalau ada anak-anak SMA mungkin yang berasal dari program tahfidznya Al-Fatah yang SMP tadi, yang di Ngantang tadi, terus melanjutkan di SMA, jangan khawatir, insya Allah masih diwadahi dan pasti kami wadahi, insya Allah kami openi, kami asuh sehingga tercapai cita-citanya sebagai hafidz atau hafidzoh. Nah, ini kelas tahfidz khusus atau yang dari sekolah lain misalnya, dan punya ketertarikan, punya minat, punya passion, punya giroh di penghafalan Al-Quran ini, insya Allah kita asuh semaksimal mungkin di program tahfidz khusus ini. Okay? Nah, ada program masuk perguruan tinggi sesuai dengan klaster di perguruan tinggi maupun di SMA versi Kemendikbud ya. Ada program Saintek dan Sosum kan, ya. Jadi program perguruan tinggi ini kita berikan juga kepada semuanya yang akan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Jadi masih tetap kita berikan layanan program unggulan, kita maksimalkan pembinaan Saintek dan Sosum ini sesuai dengan minat di perguruan tinggi. Nah, juga ada program yang khusus ingin menguati bahasa Arab. Ini ada asbabun nuzulnya, Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan. Program perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi luar negeri. Jadi tahun ini alhamdulillah ada cukup banyak anak-anak kita yang diterima di perguruan tinggi negeri dengan berbagai jalur, dan alhamdulillah ada satu santri kita yang diterima di University of Al-Azhar Kairo. Jadi, nah kami ingin menyampaikan begini. Ananda yang ini berlaku untuk semua pondok, semua sekolah. Ananda yang diterima di jurusan yang saya tahu di Mesir ya, yang diterima di universitas di Mesir itu biasanya meskipun sudah diterima harus mengikuti program penguatan bahasa dulu sebelum masuk kuliah.
Nah, itu ceritanya. Maka kami berharap untuk meringankan persiapan kuliah di negara-negara di luar negeri ini, kami ingin menyiapkan semaksimal mungkin anak-anak yang nanti saya ingin kuliah nanti di Mesir, di Madinah, di Maroko begitu. Nah, bisa masuk di peminatan ini di pembinaan bahasa Arab ini. Oke? Matur nuwun. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya kembalikan kepada pembawa acara, saya ingin sampaikan Bapak Ibu sekalian, nanti pembawa acara akan memberikan kesempatan untuk menanyakan sesuatu. Nggak tahu nanti kita serahkan pada beliau, tetapi intinya nanti Bapak Ibu sekalian silahkan feel free untuk menanyakan segala sesuatu tentang yang sudah saya jelaskan tadi. Saya kembalikan sesi kepada pembawa acara. Terima kasih. Oke, terima kasih telah disampaikan oleh Ustazah Mas'ulah. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Di sini sudah ada 2 pertanyaan, Ustazah. Pertanyaan yang pertama dari Wali Santri Akmal dan Hani. Kalau kemarin milihnya kelas tafid, masuknya kemana, Ustazah? Nah, itu pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, dari Wali Santri Kolbi kelas 10, berdasarkan tes penjurusan anak saya yang masuk di kelas IPS, tapi anaknya minta untuk di kelas IPA. Nah, itu bagaimana? Mungkin masih 2 saja, Ustazah, bisa dijawab dulu. Suara tidak terdengar, Ustazah. Unmute. Masih saya mute, matur nuwun. Mohon maaf. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada yang bertanya begini, kalau kemarin milihnya kelas tafid, masuknya kemana, Bu? Menurutnya, seperti yang saya sampaikan tadi, nanti kalau masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan detailnya, nanti kami menyediakan helpdesk, semacam helpdesk kontak person 4 staff yang akan menerima sebagai customer service begitu, menerima semua pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Mungkin bisa menjelaskan secara detail, tapi secara umum mungkin bisa saya sampaikan bahwa masuk pembagian Anda sekalian itu masuk kelas mana itu tidak hanya yang berdasarkan pilihan. Maksudnya, saya kemarin mencantumkan milih kelas ini, tapi yang kedua ada tes kan, nanti ada tes bahasa Arab maupun tes bahasa, ini ke kelas 7 nggih? Nah, tes bahasa Arab, ada tes bahasa Inggris, yang kita bermitra dengan kampus-kampus bagus di Surabaya, dari pusat bahasa. Nanti kita akan mendapatkan skor itu. Ada tes wawancara, ada tes psikologi. Nah, hasilnya semua itu kita jadikan dasar untuk menempatkan anak-anak itu di kelas mana, ya. Jadi dasar untuk menempatkan anak-anak ini tidak hanya satu faktor saja. Jadi ada pemilihan, ada memang betul-betul kenyataannya kadang. Nah itu tadi kita sendiri, termasuk saya, Bunda, Ayah dan Ibu, Abi dan Umi, saya sendiri. Mungkin dulu ketika anak-anak saya masih kecil, saya juga salah sangka. Menurut saya anak saya itu pinter ini, masukkan kelas ini Kak. Ketika putri saya mau mondok, saya itu saking kepinginnya punya anak hafidho ya. Pak, saya masukkan, saya daftar sudah semangat 45 gitu, saya masukkan di kelas tafid di pondok tersebut. Ternyata hasil tesnya, hasil wawancaranya tidak demikian. Akhirnya anak saya justru dimasukkan kelas internasional. Ya, kalau memang demikian ya kita sebagai orang tua kita hendaknya juga realistis melihat anakmu bukan anakmu. Ada seorang penyair yang sangat terkenal sekali namanya Khalil Gibran.
Anakmu bukan anakmu, ia adalah putra putri sang hidup. Ya iya, anaknya, anak kita memang titipan. Kita merasa anak kita itu ini, kita ingin anak kita terbentuk jadi ini ya, tapi mereka bukan anak kita, mereka punya yang maha memiliki. Karena Khalil Gibran putra putri sang kehidupan, S besar K besar. Jadi begitu nggih, Bunda, tidak hanya satu faktor saja yang menjadi pertimbangan anak ini masing-masing. Jadi ini akan betul-betul meminta pemahaman, pengertian, dan kebesaran hati ayah ibu sekalian. Anaknya masuk mana? Kadang kita masih belum move on. Anakku menurut aku pinter loh di sini, kok nggak masuk ya? Atau alah anak saya paling nggak bisa. Oten nggih, matur nuwun. Yang kedua, Ustazah. Ustazah, saya wali santri kelas 10. Berdasarkan tes penjurusan anak saya masuk di kelas IPS. Tapi anaknya minta masuk di kelas IPA. Bagaimana Ustazah? Nah ini bisa direview ulang oleh tim sekolah. Kalau sudah masuk ranah hal-hal seperti ini, yang bisa saya sampaikan adalah wali kelas maupun tim penerimaan siswa dan pimpinan sekolah dan guru BK. Ini yang akan bisa menangani. Jadi saran saya, orang tua dari Ananda Kolbi menindaklanjuti saja, menghubungi wali santri atau menghubungi pihak sekolah lah. Nanti berikan kontak personnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ustazah. Oke, terima kasih. Ini ada 2 pertanyaan lagi, Ustazah. Dari wali santri Hadi Ruzain, pertanyaannya, kemarin daftarnya ICT, maunya Ananda minta unggulan. Nah, itu bagaimana? Kemarin daftar sama. Intinya, Ananda sekalian, Bapak Ibu wali santri yang merasa ingin, ini selalu terjadi. Jadi minggu-minggu ini masih cair pembagian kelasnya. Ada yang ingin pindah, ada yang hal-hal semacam itu bisa dikomunikasikan. Ya, jawaban saya bisa dikomunikasikan. Jadi hasil komunikasinya nanti seperti apa? Yang saya tahu karena kebetulan saya sendiri yang menjembatani kemitraan dengan pusat bahasa untuk tes bahasa Inggris dan Arab ini dilaksanakan, kita bermitra dengan kampus Sejuta Inovasi Universitas Muhammadiyah Surabaya. Ini kita akan insya Allah minggu depan hari Selasa dan Rabu kita sudah mengadakan tes untuk kelas 7 dan kelas 10 ini. Dari hasil tersebut kita akan mendapatkan hasilnya. Bapak Ibu sekalian. Nanti setelah itu kita akan mereview ulang kelas-kelas yang ingin pindah, siswa-siswa yang ingin pindah, yang ingin tetap di kelas tersebut dan sebagainya. Dan ada kemungkinan juga dari hasil tes tersebut kita akan memindah anak, otomatis pasti tentu saja berkomunikasi dengan orang tua. Kemarin anaknya pilihannya ini, ternyata hasil tesnya seperti ini. Kami komunikasikan. Kalau ada ketidaksamaan antara yang sudah dipilih dengan hasil tesnya. Atau kalau ada perubahan keputusan. Mekaten. Ada lagi, Us? Silahkan satu lagi mungkin, ya? Oke. Yang kemarin sudah dihubungi oleh kita ini ada satu pertanyaan saya. Assalamualaikum. Saya kemarin Ananda sudah masuk SMA kemarin kalau ICT dan masuk kamar Fatimah di itu maksudnya itu kelas apa ya? Tidak ada suaranya, Us. Suaranya hilang. Suaranya hilang. Ya, mohon maaf. Saya ulangi sekali lagi. Untuk pertanyaan dari Wali Santri Nur Afni, Ustazah, kemarin Ananda dites masuk SMA, kemarin lolos masuk ICT dan masuk kamar Fatimah intensif. Itu maksudnya kelas apa ya, Us? Monggo jenengan Ustazah. Ini nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMA nggih ini. SMA ya? Nggih, SMA. Nggih, nanti atas lolos masuk ICT dan kamar Fatimah. Oh, katakan berarti ini Ananda siapa namanya nggih? Berarti Ananda ini
hasil tesnya kemampuan bahasanya bagus. Insya Allah nanti kalau diralat, mohon maaf sekali nanti akan disampaikan secara detail oleh tim kontak person. Insya Allah Ananda ini masuk Fatima intensif ini berarti Ananda ini nanti di yang saya sampaikan tadi di slideshow yang saya uraikan tadi, berarti Ananda ini masuk di kamar campnya jangan yang serem, masuk di kamar yang diberikan treatment khusus penguatan bahasa. Makaten. Penguatan bahasa, di treatment khusus penguatan bahasa. Makaten. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi memang di kelas SMA di slide tadi kan sudah saya uraikan, memang ada pembinaan, tetap ada pembinaan bahasa yang intensif. Kalau Ananda bagus, maka kita masukkan di kelompok. Jadi kami itu memang di asrama itu juga sebisa mungkin Alhamdulillah, maaf. Commercial trade. Semangat ya saya karena laptop saya sudah lowbat, tidak notif kepada panitia ICT. Nah, memang berarti Ananda ini hasil tes bahasanya bagus, kemudian berarti diberikan treatment khusus penguatan bahasa. Nah, ini nanti coba saya cari Ananda yang bersangkutan, saya beri motivasi supaya memanfaatkan sebaik-baiknya potensinya. Kan? Ada lagi Ustazah yang bisa saya kan? Mungkin sudah nggih kan kita selesai pembawa acara yakni Ustazah Nilam. Sambil menunggu Ustazah Nilam, saya mohon Bapak Ibu sekalian mengingatkan kembali bahwa pertanyaan-pertanyaan yang lain yang belum sempat saya jawab, insya Allah akan ditangani secara maksimal oleh sampun tahu laptop son. Nah, itu. Suaranya nggak ada. Halo Ustadz, suaranya kok nggak ada? Halo Bapak Ibu, bisa mendengar suara saya? Ya, bisa. Bisa. Oke, mohon maaf atas sinyalnya tadi. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, akhirnya sampailah kita tiba di penghujung acara dalam acara sosialisasi program kelas ini. Bagi Bapak Ibu yang Tidak ada suaranya lagi, Umi. Sebentar, mohon maaf.
Lagi sampai direwangi tambah bae nek ngarepe omah Mas Demi. Oke, sambil menunggu. Open mic ini. Tenang, tetap aja. Oke, Bapak Ibu sekalian. Ya, mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu. Sebelum acara ini kami tutup, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan partisipasinya. Kami mewakili seluruh panitia penyelenggara, kami mohon maaf bila ada hal-hal dari kami yang kurang berkenan. Sebelum kita tutup, marilah kita tutup dengan membaca Alhamdulillah bersama. Alhamdulillah. Sekian dari saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih saja. Terima kasih saja. Ini panjang lawan dong.